Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan apa sanksi hukum bagi penyebar aib orang lain. Aib di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang membuat rasa malu atau tercela atau terhina. Ya, ada beberapa contoh aib yang ada beberapa contoh aib yang bisa membuat rasa malu atau tercela. Misalnya tuduhan mencuri atau tuduhan melakukan perbuatan yang tercela atau melakukan tuduhan melakukan perbuatan yang hina. Nah, seseorang yang melakukan perbuatan tercela atau terhina itu kemudian disebarkan ke orang lain. Nah, hal ini tidak diperbolehkan secara hukum meskipun perbuatan itu benar, gitu. Meskipun perbuatan benar, tapi secara hukum bahwa itu tidak boleh disebarkan, apalagi perbuatan itu belum tentu benar, karena dengan tersebarnya aib atau perbuatan tadi yang tercela tadi bisa jadi membuat nama baiknya tercemar. Nah, ini hukum melindungi, atau yang menyebarkan hal tersebut bisa terkena sanksi pidana. Nah, apa sanksi pidananya bagi penyebar aib atau tuduhan sesuatu yang tercela orang lain? Bisa kita lihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 310 ayat 1 dan 2. Di situ dijelaskan, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Terus kemudian jika aib itu atau sesuatu perbuatan yang tercela tadi disebarkan melalui tulisan atau gambar dan dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka yang menyebarkan tadi diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Itu sanksi pidananya terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ada tuduhan gitu, meskipun itu benar tapi tidak boleh disiarkan atau dikabarkan ke orang lain ataupun diumumkan ke orang lain, apalagi sesuatu yang tidak benar, itu lebih tidak diperbolehkan lagi. Nah, kemudian tuduhan tadi apabila disiarkan melalui media elektronik, itu sanksinya bisa lebih berat ya, dibandingkan dengan yang melalui langsung, misalnya gitu, seperti yang tadi di Kitab Undang Hukum Pidana itu. Kalau disiarkan secara elektronik, misalnya melalui internet atau melalui media sosial yang sekarang sudah sangat banyak sekali ya, misalnya ada Twitter, Facebook, Instagram, terus ada Line, dan masih banyak media sosial yang lainnya. Aib seseorang atau perbuatan yang tercela seseorang disiarkan atau ditulis melalui media elektronik, ini sanksinya lebih berat. Bisa kita lihat sudah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini ada di pasal 27 ayat 3, itu Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Ini di sini dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, itu bisa dipidana. Nah, sanksi hukumnya ada di pasal 45 undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE yang tadi perubahan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Sanksinya adalah dapat dipidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750.000 rupiah. 750 juta. Nah, 750 juta. Ini sangat besar. Ya, mungkin dibayangkan bahwa kenapa begitu disiarkan di media elektronik pidananya begitu tinggi, karena jangkauan media elektronik sangat luas. Bisa semua orang itu bisa tahu dan aibnya semakin tersebar, semakin banyak orang tahu. Makanya sanksi pidananya pun akan semakin berat gitu. Nah, makanya kita harus berhati-hati ketika ada teman kita atau kawan kita yang mempunyai perbuatan yang tidak baik, kita tidak diperbolehkan untuk menyebarkan kepada orang lain. Apalagi hal tersebut belum tentu benar. Nah, lebih parah lagi, jangan sampai menyebarkan melalui media elektronik, misalnya internet atau media sosial yang lainnya. Karena itu sanksinya bisa sangat berat begitu. Nah, bagaimana nih bagi korban misalnya, korban ini saya misalkan kan, atau saya yang disebarkan perbuatan yang tidak baik disebarkan. Bagaimana untuk dapat memidanakan orang yang menyebarkan itu? Nah, pasal ini adalah namanya pasal delik aduan. Jadi baik di KUHP yang pasal 310 itu maupun yang di ITE itu pasal 27 ayat 3 adalah namanya delik aduan. Artinya orang yang menyebarkan itu dapat diproses pidana apabila ada pengaduan kepada pihak yang berwajib. Pihak berwajib tidak akan memproses apabila tidak ada pengaduan, begitu. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Yang jelas kita harus berhati-hati di dalam bermedia sosial misalnya gitu, di internet. Jangan sampai kita menyebarkan perbuatan yang tidak baik orang lain atau menuduh melakukan perbuatan yang tidak baik, karena ini dapat dikenakan sanksi pidana begitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silahkan kalau ada pertanyaan dapat komen di kolom komen di bawah ini. Kalau suka dengan video ini, like, jangan lupa subscribe.